Yo yo yo, welcome back guys. Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugong. Yo guys. Kembali di konten kali ini kita akan kembali mereview daripada konten Mr. Godfathers of YouTube Haters. Oke. Tapi kali ini guys, kembali lagi Mr. Godfather mengeluarkan paket hemat, paket combo, di mana satu hari pemirsa atau viewers bisa menikmati langsung 2 konten dalam sehari, seperti paket combo lah guys ya gitu. Dan kembali lagi, gue hanya akan mereview hanya salah satu dari konten dari Mr. Godfathers, because you know why. Kalian tahu kenapa? Because I don't give a shit about the problem between person with another person gitu ya. Gua nggak peduli urusan orang di mana udah ngurusin antar personal gitu. Tapi gua akan lebih peduli terhadap kita membahas mengenai VTube gitu, mengenai objek ya VTube gitu guys. Jadi gua hanya membahas mengenai satu konten yang mana di-upload pertama sebelum sore harinya mengupload yang kedua, yaitu yang pertama itu konten yang berjudul VTube katanya mirip bisnis cium kentut dapat uang. Little bit funny guys ya. Kalau yang kedua itu judulnya adalah astaga, leader VTube ini malah tuduh merdeka.com memfitnahnya. Oke. Nah yang kedua gue tidak akan membahas, mungkin gue akan membahasnya sedikit saja gitu ya, tetapi gue tidak akan membahas secara keseluruhan. Oke, untuk konten Mr. Godfather yang pertama mengatakan VTube katanya mirip bisnis cium kentut dapat uang. Oh my goodness, kalau gue bilang sih guys, ini guys ya, agak sedikit offside nih, Mr. Godfather agak sedikit offside gitu. Karena sudah membandingkan program dari suatu perusahaan dengan cium kentut dapat uang gitu. Karena kalau kalian nonton jelas sekali di situ bahwa dari awal sampai akhir di ceritanya mengenai cium kentut itu dikonotasikan dengan program yang dibuat oleh VTube gitu ya. Sedikit offset sih kalau gue bilang. Kembali lagi mungkin di sini tampak benih-benih kebencian daripada Mr. Godfather terhadap VTube ya. It's okay ya, semua orang boleh memilih untuk mencintai atau membenci terhadap sesuatu gitu. Tetapi kadang-kadang kalau kita sudah terlalu mencintai atau terlalu membenci, kadang-kadang kita sudah akhirnya di luar nalar gitu. Yang benci akhirnya saking bisa benci sekali, yang cinta itu bisa cinta sekali. Nah problematik terhadap Mr. Godfather dan seorang leader VTube yang di video kedua itu ya seperti itu. Yang satu adalah cinta sekali, yang satu juga benci sekali gitu problematiknya. Oke, jadi menurut gue kenapa ini sedikit offside, karena kita hanya berusaha untuk ini ya, untuk memposisikan diri sebagai jika lu semua nih memiliki sebuah perusahaan gitu ya, sebuah perusahaan, dan lu mengeluarkan suatu program ya, program dalam perusahaan lu, dan tiba-tiba di luar sana ada yang menyamakan program kalian dengan konotasi yang negatif ya, dalam hal ini cium kentut gitu, programnya seperti cium kentut gitu ya, tentu kalian pasti tidak akan tinggal diam guys ya. Pasti ini kebetulan juga gue sudah mendapat informasi bahwa undang-undang ITE juga ada pasal yang menjerat untuk pencemaran nama baik perusahaan gitu. Di pasal 27 ayat 3 jika kalian lihat lagi ya, di situ gue nggak akan bahas secara keseluruhan, kalian lihat saja gitu. Di situ mengatakan mengenai pencemaran nama baik perusahaan. Kenapa sudah menjadi pencemaran nama baik perusahaan? Baik lagi jika Anda memposisikan diri sebagai pemilik perusahaan, lalu Anda memiliki program daripada perusahaan Anda, lalu di luar sana ada yang mengatakan program Anda seperti program cium kentut ya, itu secara tidak langsung itu mencemarkan nama perusahaan Anda, mencemarkan perusahaan Anda gitu ya. Itu secara tidak langsung gitu.
kembali lagi ya guys ya, jadi kita percayakan ini ke manajemen. Manajemen pasti tidak akan tinggal diam kan, seperti apa yang dikatakan oleh manajemen merasa VTube ini adalah rumahnya, merasa VTube ini adalah keluarganya gitu. Jadi kita ya memang sebagai member kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali yang mendengarkan atau menyaksikan apa yang terjadi antara haters dan juga VTube gitu ya di luar sana. Nah, kasusnya apakah mau dibawa secara hukum atau antara dilaporkan atau seperti bagaimana, itu adalah semua kita serahkan ke manajemen. Oke guys, jadi tetapi gue menghimbau guys ya, gue selalu menghimbau untuk kalian. Jadi gini guys ya, apalagi di konten gue yang terakhir sebelum ini, jika kalian nonton sekali lagi, dan di situ gue memberikan keterangan di bawahnya, di keterangan mengenai video gue ya, gue menghimbau dari dua sisi, baik dari lovers ataupun haters gitu. Jadi gini, kalau untuk dari lovers, ciptakan suasana yang damai dalam masa tenang ini ya. Tidak perlu untuk membuat hoax dan lain-lain atau berita terlalu melebih-lebihkan mengenai VTube. Tunggu saja, karena semuanya pun juga belum menjadi fakta. Semuanya hanya baru janji-janji dari perusahaan. Kita tunggu saja untuk lovers, oke? Nah, untuk VTube haters sebenarnya gue bingung karena gini, VTube haters itu kan dari dulu tujuannya adalah membuat VTube tutup, membuat VTube diblokir, ya kan? Lalu saat ini itu sudah terjadi. Kalau menurut VTube haters, hal ini sudah terpenuhi, yaitu pemerintah menutup atau memblokir daripada VTube. So, it's done. Selesai untuk kalian, oke? Jadi sudah tidak ada lagi yang sebenarnya perlu dibahas gitu. Jadi untuk apa menciptakan kericuhan lebih lanjut terhadap sesuatu yang kalian sudah anggap tutup atau sudah diblokir? Kan selesai, sudah selesai, ya udah dong, ciptakan situasi yang damai. Gue menghimbau untuk yang lovers menciptakan yang damai, dan juga gue untuk menghimbau kepada para haters untuk menciptakan suasana damai. Untuk apa gitu loh. Jadi kalau misalkan lovers masih terus berkoar-koar kalau misalkan haters di luar sana masih banyak yang berkoar-koar selama masa tenang ini, itu ada kemungkinan bahwa haters pun mempercayai bahwa VTube itu belum bubar. Bener kan? Untuk apa mereka berkoar-koar jika mereka sudah menganggap ini sudah selesai, sudah tutup. Kemarin sudah tutup, udah resmi, udah 2 hari yang lalu sudah tutup, ya nggak? Jadi untuk apa dibahas gitu ya? Jadi gue menghimbau untuk masing-masing kubu nih, untuk cooling down ya, masing-masing kubu tidak menimbulkan hoax ataupun pemberitaan ataupun ucapan-ucapan di luar sana yang malah menimbulkan kontroversi baru lagi. Oke, kita cooling down ya gitu. Nah, untuk konten yang kedua guys ya, itu mengenai leader VTube yang melakukan blunder katanya gitu menurut Mr. Godfather. Nah, itu gue tidak akan bahas ya kan, karena itu adalah masalah personal ya guys ya, antara yang dibahas tuh bukan VTube, yang dibahas tuh adalah personil gitu. Jadi gue tidak akan mereview hal itu ya. Itu adalah lovers versus haters. Jadi udah bukan di luar dari pembahasan gue, yaitu membahas konten mengenai VTube. Oke guys, jadi jika kalian lihat pada hari ini, tepat sudah 2 hari setelah VTube tutup ya guys ya, itu kemarin manajemen melakukan meeting langsung dengan Mr. Jack Boy guys ya. Sorry to say, untuk para VTubers, sorry to say, gue sempat berpikiran buruk mengenai Jack Boy. Kenapa? Karena di beberapa aplikasi yang lain, ya kan, itu biasanya ada sosok orang luar negeri itu yang dijadikan pemimpin daripada aplikasi tersebut, tetapi itu bukan pemimpin sebenarnya, hanya pemimpin bayaran. Gue nggak perlu sebut aplikasinya apa, tetapi sudah banyak yang seperti itu. Jadi mereka nulis nih, wah ini foundernya dari aplikasi tersebut gitu ya. Sebenarnya orang luar negeri itu ternyata bukan founder beneran guys. Itu hanyalah artis yang disewa dan dibayar untuk menjadi founder. Itu udah banyak aplikasi sebelumnya seperti itu. Gua juga sebagai manusia ya, dan juga menggunakan dengan nalar yang sehat, tentu saja membandingkan Jack Boy dengan beberapa
yang seperti itu. Apakah Jack Goy ini juga termasuk adalah artis yang dibayar sebagai CEO daripada VTube, ya kan? Gue sempat kepikiran seperti itu karena kenapa? Karena di waktu Mr. Jack Goy pertama kali keluar dan sebagaimana pernah dibahas oleh Mr. Godfather juga, ya, itu terkesan Mr. Jack Goy hanya membaca skrip saja, setelah itu selesai. Ya, jadi video yang pertama kali keluar, yang waktu itu berusaha untuk menenangkan VTubers yang mengatakan bahwa VTubers adalah keluarganya, VTubers adalah VTube adalah rumahnya, mari kita bangun bersama-sama. Itu terlihat jelas di video itu membaca sebuah skrip gitu ya. Nah, di saat itu gue pun masih ragu sebenarnya waktu itu, apakah benar ini Jack Goy CEO sebenarnya atau hanya sama seperti perusahaan aplikasi lain yang dibayar CEO-nya. Terjawab kemarin yang semalam ini kemarin ya, itu meeting dengan Pak Wilbert. Jack Goy kembali hadir dan beliau menjawab semua pertanyaan daripada selama ini yang member-member tanyakan kepada leadernya, dan itu kelihatan sekali no script, tanpa script gitu. Jadi untuk satu poin positif lagi untuk VTube setelah meeting kemarin, bahwa Jack Goy itu adalah CEO yang nyata, tidak seperti aplikasi kintil yang lain di mana CEO-nya itu adalah CEO bayaran gitu ya. Jadi itu yang positif. Yang kedua, yang positifnya adalah sudah memasuki masa tenang, VTube sudah tutup. Kembali gue bilang VTube tutup, muncul leader-leader membuat meeting, ya kan, seperti dimana janji dari VTube di pengumumannya bahwa tetap akan ada meeting online, tetap akan dilakukan pengumuman melalui sosial media resmi dari VTube, dan itu benar dilakukan guys. Dengan kemarin ya Pak Wilbert juga Pak Wilbert sudah membuat meeting secara online. Biasanya guys, itu aplikasi kintil yang lain jika sudah diblokir, sudah tutup ya, biasanya itu sudah tidak ada kabar sama sekali dan bahkan susah untuk ditelusuri di mana keberadaan leader-leadernya gitu ya. Tetapi dalam hal ini masih ada sisi positif daripada VTube, yaitu berusaha menenangkan member-membernya di masa tenang ini dengan mengadakan meeting-meeting online dan juga plus informasi yang terus diupdate melalui sosial media mereka. Oke guys, setelah kemarin meeting dengan Pak Wilbert, hari ini pun diadakan kembali meeting online guys ya. Jadi setiap hari kayaknya bakal ada meeting online untuk menuju ke fase berikutnya dari VTube gitu. Jadi ini adalah suatu langkah positif yang bagi VTubers adalah suatu angin segar gitu ya. Kita nantikan saja saga ini akan menuju ke mana guys ya. Oh ya, satu hal lagi nih ya, di akhir video Mr. Godfather itu di akhir video dari konten yang kedua itu Mr. Godfather sempat menyebutkan bahwa beliau akan menjelaskan mengenai VTube 3.0 di konten berikutnya guys. Nah ini menarik guys, ini VTube saga ini makanya gue bilang belum berakhir karena masih ada berikutnya gitu loh. Jadi jelas kalau begitu dari Mr. Godfather menyatakan bahwa VTube belum selesai sampai di sini, karena beliau sendiri juga menyatakan bahwa ini seperti apa nih akan ada 3.0 gitu ya, tapi seperti apa gitu. Nah ini menarik guys karena kembali lagi ya, selama ini kan gue sudah memberi julukan sesuai dengan apa yang para lovers beri julukan kepada Mr. Godfather, yaitu Mr. Godfather of VTube Haters. Oke. Tetapi dalam hal ini bener juga julukan gue yang sebelumnya bahwa beliau adalah Pak Maha Tahu, karena dari video meeting Pak Wilbert dengan Jack Goy pun mereka pun mengatakan bahwa VTube 3.0 baru mereka akan umumkan seperti apa nanti guys gitu ya, nanti menjelang awal-awal Maret gitu. Mr. Jack Goy mengatakan seperti itu. Tetapi Mr. Godfather sudah mengetahuinya tampaknya lebih dahulu. Ataukah Mr. Godfather memiliki akses untuk berbicara langsung, meeting langsung dengan Mr. Jack Goy? Nggak tahu. I don't know. Saya don't know. Jadi ini seru sih guys. Jadi maksudnya
kenapa beliau bisa tahu gitu, kenapa beliau bisa tahu padahal dari perusahaan pun belum sama sekali mengeluarkan hint mengenai 3.0, belum mengeluarkan sama sekali hint itu seperti petunjuk gitu mengenai 3.0 itu seperti apa, belum sama sekali dikeluarkan petunjuknya, tetapi bisa tahu Mr. Godfather. That's why kenapa gue menamakan Pak Maha Tahu gitu. Oke guys, tapi ada sedikit dari videonya Pak Wilbert dan Mr. Jack Goy itu sedikit informasi yang kita dapat. Jadi gini, untuk kalian yang belum menonton video Mr. Jack Goy dengan Pak Wilbert meeting kemarin, kalian bisa menyaksikan di salah satu konten VTuber. Nanti gue akan kasih linknya juga di atas. Waktu itu kemarin sih gue nontonnya adalah menggunakan linknya dari dari Tony Alengleng ya, seorang VTuber juga. Gue berasumsi demikian. Jadi nanti kan gue pasang linknya, kalian bisa lihat di channelnya Tony Alengleng. Gue kasih nanti di sini. Lalu ada petunjuk yang mengatakan seperti ini. Sebelumnya gue pun sama seperti member lain yang merasa bahwa VTube 3.0 ini adalah fase kedua, fase e-commerce daripada VTube. Ternyata dijawab guys oleh Mr. Jack Goy kemarin bahwa VTube 3.0 adalah lanjutan dari VTube yang sudah ada selama ini, dan fase e-commerce ada sesuatu yang berbeda. Jadi sebenarnya ini berbeda guys, e-commerce itu berbeda dengan dengan VTube 3.0. Nah makanya ini yang kembali menjadi tanda tanya besar guys gitu ya. 3.0 ini kalau menurut dari Mr. Jack Goy katakan adalah tetap di jalurnya advertising guys, gitu ya, digital advertising. Dan e-commerce itu baru jalurnya yang kemarin izinnya sudah banyak beredar mengenai pengurusan bea cukai dan lain, dan perdagangan dan lain-lain itu ya. Namanya juga e-commerce gitu kan. Nah, jadi seperti apa 3.0? Aduh, kita semua hanya bisa mengira-gira. Ya, kita semua hanya bisa mengira-ngira jadinya seperti apa gitu ya. Tentunya bagi para VTubers tunggu aja ya. Jika kalian masih percaya bahwa 3.0 ini akan segera keluar dengan janji-janji daripada VTube dan manajemen selama ini, kita tunggu saja guys saga VTube ini akan seperti apa. Untuk para haters juga gue kembali menghimbau untuk kembali cooling down di masa tenang ini. Kan untuk kalian misinya sudah tercapai nih. Misi untuk memblokir VTube sudah tercapai. Misi untuk VTube agar tutup sudah tercapai, bagi kalian sudah tercapai. Oke. Nanti akan keluar VTube yang baru. Untuk sementara masa tenang ini mari kita sama-sama cooling down. Jika nanti ada VTube yang baru, kalian nilai lagi sesuatu yang baru itu apakah sudah banyak mengalami perubahan, apakah sudah menjadi positif, atau kalian masih mau membencinya, silahkan nanti ya. Tapi kembali lagi dalam masa tenang ini mari kita ciptakan suasana yang damai antara VTubers dan haters. Oke? Karena sebenarnya masa tenang ini nggak perlu ada yang dipermasalahkan lah. Dari VTube juga tidak melakukan apa sebenarnya mau dipermasalahkan. VTube aja lagi diem, istilahnya kan lagi diem, lagi nggak ngerjain apa-apa gitu. Maka untuk itu gue himbau juga dari haters untuk diam dulu, untuk jangan mengerjakan apa-apa dulu gitu ya. Itu himbauan dari gue aja gitu. Oke guys, jadi sekian aja konten gue untuk yang kali ini. Like jika kalian suka, jangan lupa untuk komen juga. Silahkan kalian mau komen apapun, silahkan, selama masih menurut peraturan daripada YouTube. Oke guys, lalu jangan lupa untuk di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang berikutnya. See you guys, bye bye, ciao.